Nabi Muhammad itu ketika Abu Thalib wafat, orang-orang kafir semakin kurang ajar. Beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif. Buat apa? Buat berdakwah. Di sini sudah tertutup, Mekah Al-Mukarramah itu sudah tertutup. Padahal itu tempat lahir beliau. Ditutup, diusir. Akhirnya apa? Beliau pindah daerah. Tidak ada kata putus asa. Langsung pindah nyari orang yang bisa didakwahi Islam. Bersama salah seorang sahabatnya, Zaid ibn Harithah. Berdua aja. Sayran alal aqdam, jalan kaki dari Mekah ke Taif. Bagi yang pernah ke Mekah dan tahu Taif jauhnya seperti apa bisa terbayang. Jalan kaki sampai ke Taif, mending kalau disambut atau diajak ngopi atau enggak sama sekali. Datang dengan 3 pembesar Taif, semuanya menyebutkan perkataan yang menyakiti hati beliau. Yang satu mengatakan, la ukallimuka abadan, aku tidak akan sudi bicara dengan kamu wahai Muhammad. Satu ngomong begitu. Saya itu lagi mengatakan, sayumrat thiyabul Ka'bah in kana Allahu qad arsalak. Itu Ka'bah, kain Ka'bah bisa robek kalau seandainya kamu beneran utusan Tuhan. Itu untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil gitu loh. Coba itu bayangkan, pembesar. Kemudian berhari-hari beliau tidak ada rumah. Saya baca di sini ya, saya sertakan ringkasannya saja. Tidak ada rumah di Taif dari Bani Thaqif itu yang tidak dikunjungi oleh beliau. Berdua tiap hari ketok rumah mengajak orang kepada ajaran tauhid, bukan memaksa. Ajaran Islam itu sifatnya menyampaikan saja, bukan memaksa orang supaya memeluk agama kita. Tidak pernah ada contohnya memaksa orang untuk memeluk agama. Beliau berdakwah dari pintu ke pintu. Yang terjadi apa? Di suatu hari orang-orang Taif, Bani Thaqif itu berkumpul dengan anak-anaknya, dengan anak-anak mudanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu, sampai-sampai dikisahkan dalam sirah nabawiyah, Zaid ibn Harithah saking empatinya kemudian menundukkan kepalanya untuk melindungi kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat kakinya bercucuran darah dilempari batu. Gak tega. Zaid ibn Harithah akhirnya apa? Menundukkan kepalanya demi melindungi Nabi. Kata para ulama, itu keteladanan. Kalau ada orang mengajak manusia kepada jalan Allah, jangan dimusuhi, dibela, dibantu. Zaid ibn Harithah memberikan contoh keteladanan yang mulia. Ketika Nabi diusir, kemudian dilukai, dicaci maki oleh orang-orang Taif, sampai anak-anak kecil melihat kakinya berdarah, beliau apa yang beliau lakukan? Melindungi Nabi sallallahu. Meskipun kepalanya harus bocor berdarah juga, ikut-ikutan berdarah. Keteladanan yang sangat luar biasa. Bersandarlah kemudian Nabi di kebunnya Utbah, milik Utbah ibn Rabi'ah, seorang musyrik ya. Bersandar di kebun dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Nabi berkata dengan doanya yang diabadikan dalam kitab sirah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Lihat Pak, kita ini kalau dikasih ujian, saya yakin deh gak mungkin ujian kita itu selevel dengan Nabi, betul gak? Saya punya ujian Pak, Bapak punya ujian, adik-adik yang punya ujian, yang jomblo-jomblo pengen kawin gak bisa terus, itu ujian berat-berat. Kuliah kagak lulus, ujian juga sama. Nyari kerjaan susah, ujian, nangis-nangis. Saya juga sama Pak, punya tangisan air mata dalam hidup. Dan kita butuh dengan air mata itu. Dengan air mata itu kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, merasakan nikmatnya hidup. Kebayang kalau kita ketawa tiap hari, apa yang terjadi? Gak ada nikmatnya hidup itu. Ibadah tuh gak ada rasanya, serius. Coba Anda ngebayang gak? Pernah gak ngerasain ibadah ketika duit banyak dengan ibadah ketika dalam keadaan sedih? Apa yang terjadi coba? Mana yang lebih nikmat? Bagi orang beriman ini, bagi orang beriman. Ya, saya ngomong dengan orang beriman. Bukan dengan orang yang suka protes hatinya. Enggak, dengan orang beriman. Subhanallah Pak, orang beriman itu kalau dapat musibah, gelar sejadah, pegang tasbih, berzikir kepada Allah, pasrah sepasrah-pasrahnya, kenikmatan terlahir dari situ.